Halo, Assalamualaikum sedulur tani dimanapun panjenengan berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dimudahkan segala aktivitasnya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke sedulur tani, kegiatan kita kali ini akan melaksanakan aplikasi fungisida sekaligus berfungsi sebagai bakterisida ya. Seperti yang telah kita ketahui bersama sedulur, tadi saat keliling lahan ya, kita menemui ada tiga tanaman kita yang terserang layu. Nah, layu seperti yang tadi kita ketahui itu bisa disebabkan layu jamur fusarium maupun layu bakteri. Makanya untuk antisipasi kali ini dan melokalisir supaya layu tersebut tidak menular ke tanaman yang lain sedulur ya. Walaupun saat kita tanam pertama itu sudah kita antisipasi dengan berbagai macam cara ya, termasuk yang saya lakukan antisipasi sudah kita aplikasikan dengan kotor fungisida maupun bakterisida di awal penanaman ya, saat umur 7 hari. Akan tetapi namanya juga kita budidaya, lahannya ada di lahan terbuka ya, pasti menemui banyak kendala di lapangan. Nah, tidak apa-apa sedulur, itu adalah wajar dan merupakan tantangan ya buat petani seperti kita untuk bagaimana cara kita mengendalikan atau kita mengatasi kendala-kendala yang ada di lapangan saat kita melakukan budidaya tanaman. Dan untuk amunisi apa aja sedulur yang kita aplikasikan pada kegiatan kali ini ya, kita hanya menggunakan bahan aktif tembaga oksida. Nah, tembaga oksida ini sedulur, ini adalah fungisida sekaligus berfungsi sebagai bakterisida ya. Kita ambil bahan aktif tembaga oksida dari merek dagang Nordok sedulur ya. Mungkin untuk sedulur tani misalkan merek dagang Nordok di tempat jenengan tidak ada, bisa diganti dengan bahan aktif lain. Tembaga hidroksida juga bisa, seperti yang kandungan di Kopside dan kawan-kawannya itu ya. Kali ini bahan aktif tembaga oksida sedulur ya. Tembaga oksida 56% setara dengan tembaga 50%. Ini untuk merek dagang Nordok, ini akan kita gunakan sedulur untuk antisipasi sekaligus melokalisir ya, atau istilahnya mengisolasi tanaman kita yang sakit atau terserang layu tersebut supaya tidak menjalar atau menular ke tanaman yang lain. Oke sedulur ya. Jadi untuk dosis berapa ya, dan nanti aplikasi seperti apa, yuk ikuti kegiatan kami sampai selesai. Oke sedulur ya, untuk dosis yang kita gunakan sedulur, ini bahan aktif tembaga ya. Ini kalau saya dan dari teman-teman sedulur tani TV itu wajib kita aplikasikan tunggal sedulur ya. Aplikasikan tunggal khusus untuk bahan aktif tembaga, baik itu tembaga oksida maupun tembaga hidroksida ya. Ini nanti kita gunakan sebanyak kira-kira 2 gram per liter air sedulur ya. Atau kalau kita menggunakan tangki 16 liter sedulur, bisa kita gunakan segini, 2 sendok makan ya, 2 sendok. Nah ukuran segini, ini sudah kami timbang kira-kira ukuran segini 14-16 gram per sendok makan ya. Kita gunakan dosis 2 gram per liter air ya. Kalau kita menggunakan tangki 16 liter ya, kita gunakan sebanyak 2 sendok sedulur ya. 2 sendok agak muncul seperti ini. Bahan aktif tembaga tuh merek di pasaran banyak sedulur ya. Jadi tidak harus menggunakan produk yang kita gunakan. Tergantung sedulur tani semua itu seleranya memakai bahan aktif apa atau merek dagang apa ya. Kalau bahan aktif harus tembaga untuk kita, supaya kita aplikasi satu jenis
bahan aktif tapi mempunyai fungsi ganda ya, sebagai bakterisida maupun sebagai fungisida. Untuk efisiensi atau menghemat biaya perawatan sebenarnya. Jadi kita tidak harus mencampur berbagai macam bahan aktif untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini ya, untuk larutannya 2 sendok aja sudah pekat gini. Ini warnanya merah-merah bata ya kalau tembaga oksida, jadi meredakan mardok. Beda dengan tembaga hidroksida yang terdapat pada kandungan kopset, itu warnanya biru ya. Ini warnanya merah bata. Oke dulur ya, nanti kita penuhi tangki sprayer, langsung kita aplikasikan ke lahan. Yuk ikuti. Nah, beginilah dulur ya untuk proses pemberian fungisida dan bakterisida pada tanaman kita. Per lubang tanam kita kasih kira-kira 50 sampai 100 mili dulur ya. 50 sampai 100 mili. Langsung kita kocorkan ke batang tanaman ya. Untuk menjaga area perakaran tanaman kita supaya tetap sehat dulur. Sekaligus melokalisir dari serangan layu. Oke dulur, alhamdulillah ya untuk kegiatan pengotoran fungisida sekaligus bakterisida telah selesai kita laksanakan lur. Seperti biasa ya, istirahat sambil ngobrol-ngobrol santai lur. Sambil ngerokok lur, istirahat. Kalau nggak ngerokok rasanya kurang marem gitu ya. Oke lur ya, untuk pengocoran tadi yang kita lakukan itu bertujuan untuk penanggulangan ya dari gejala atau serangan layu, baik itu layu karena bakteri maupun layu fusarium ya. Jadi yang pertama kita untuk antisipasi, walaupun di awal fase penanaman ya, di awal fase pertumbuhan pada umur 1 minggu itu sudah kita lakukan pengocoran lur, untuk antisipasi dari serangan jamur maupun bakteri tersebut. Akan tetapi wajar nampaknya kita tanam di lahan terbuka ya. Di lahan terbuka pasti mempunyai kendala-kendala di lapangan. Salah satunya yaitu termasuk layu fusarium maupun layu bakteri. Saat tanaman sedulur tani semua itu terserang atau menemui gejala di lahan panjenengan, itu ada 1 atau 2 tanaman yang terserang, itu jangan panik lho ya. Karena semua itu bisa kita kendalikan sebenarnya asal kita mempunyai keinginan dan mempunyai tekad ya untuk mengendalikan suatu jamur maupun bakteri yang ada di tanah kita. Kalau kami tadi kita menggunakan untuk bahan aktif tembaga oksida ya, itu bertujuan untuk satu bahan aktif supaya mempunyai double impact loh ya, double impact. Jadi atau double fungsi ganda seperti bakterisida sekaligus berfungsi sebagai fungisida. Istilahnya penyakit jamur atau bakteri itu setelah dihantam pakai fungisida dan sekaligus misalnya ada bakteri juga ikut kena di situ ya, karena udah mempunyai double fungsi itu. Jadi satu bahan aktif cukup efisien ya, cukup efisien untuk kita gunakan sebagai antisipasi serangan jamur maupun bakteri.
Dan kenapa tadi kita aplikasikan bakterisida maupun fungisida kimia ya, dibanding dengan tidak menggunakan bakterisida maupun fungisida agen hayati. Seperti ini lur ya. Jadi lahan kami kebetulan itu memang lahan yang sejak awal sudah kita planning untuk kita tanam secara kimiawi ya, secara kimiawi. Jadi misal nih ada sedulur tani yang sudah melakukan penanaman atau baru akan melakukan penanaman dengan metode atau dengan agen hayati semacam trichoderma ya, diopladium, dan misalkan juga ada E4 sebagai dekomposer. Itu alangkah baiknya diteruskan untuk misal dari awal sudah kita aplikasikan agen hayati, ya udah kita pacu terus dengan pakai agen hayati. Jadi agen hayati tersebut juga tidak serta-merta sekali aplikasi langsung sampai panen kita biarkan, tidak ya. Kita aplikasinya harus secara rutin atau berulang ya. Berulang itu dalam arti misalkan 1 minggu sebelum tanam ya, sebelum tanam kita aplikasikan trichoderma, diopladium maupun E4 gitu ya. Itu nanti setelah kita tanami umur 10 hari kan kita aplikasi lagi tuh untuk kocor ya, untuk kocor itu kita aplikasikan, dan bisa kita ulang tuh ya, tiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Itu harus kita masukkan terus menerus untuk agen hayati ya. Karena apa, agen hayati tersebut saat kita aplikasikan tidak semua itu hidup atau berkembang baik dalam tanah lur ya. Namanya di tanah tuh terdapat pupuk kimia juga ada ya, kadang ada kendala lain lebih kuat dari patogennya juga bisa. Makanya sebagai misalkan tentara itu saat perang melawan musuh ya harus kita kirim terus batalionnya ya, batalion kita kirim terus supaya dalam tanah tersebut lebih kuat untuk agen hayati tersebut dalam menanggulangi atau mengatasi jamur patogen maupun bakteri yang ada dalam tanah. Saat tanaman kita nih terserang, salah satu tanaman kita terserang layu fusarium maupun layu bakteri, jangan tunggu lama lur. Nah, itu kemungkinan bakteri tersebut saat masuk ke jaringan tanaman kita itu di tanah itu sudah berkembang biak di tanah kita. Jadi itu tinggal nunggu waktu aja deh, tinggal nunggu waktu untuk menyerang ke tanaman yang lain. Makanya kalau saat muncul tanaman kita tuh menunjukkan gejala-gejala atau tanda layu fusarium maupun layu bakteri, silahkan segera atasi atau antisipasi dan dilokalisir pakai bahan aktif kimia boleh maupun dengan agen hayati juga boleh ya. Menggunakan metode apa? Menggunakan metode agen hayati juga bagus ya, metode kimiawi juga bagus, dengan catatan kalau agen hayati bisa kita aplikasikan terus menerus, semakin sering semakin bagus ya agen hayati. Cuman kalau kimiawi sebagai catatan sedulur ya, agen kimiawi itu kita penggunanya harus bijak dan tidak boleh sembarangan. Supaya apa? Untuk mikroorganisme yang ada di dalam tanah kita itu tidak semuanya mati ya. Jadi hanya di area perakaran saja yang terkena, sedulur ya. Jadi tidak bisa kita pungkiri ya, area tanaman atau area perakaran lahan kita itu terdapat banyak agen hayati, termasuk mikroorganisme yang bagus juga ada di situ ya, dan mikroorganisme seperti patogen juga ada. Jadi nanti antara kedua mikroorganisme ini mana yang lebih kuat ya. Kalau lebih kuat patogennya, lebih banyak patogen atau organisme pengganggunya, ya tanaman kita terserang. Tapi kalau lebih banyak agen hayatinya atau mikroorganisme yang baik, insya Allah tanaman kita sehat ya. Jadi begitu loh. Untuk perbedaan antara aplikasi fungisida maupun bakterisida, agen hayati maupun kimia seperti itu ya. Kalau agen hayati monggo semakin sering diaplikasikan lebih bagus ya. Cuman untuk pengendalian secara kimiawi kita harus bijak ya, harus kita planning waktu ya, dan kita lihat juga untuk area tanaman kita, lahan kita kira-kira membutuhkan itu atau tidak. Jikalau dirasa aman ya udah tidak usah kita aplikasikan. Dan sebenarnya lur, untuk metode-metode yang ada di lapangan itu sebenarnya bertujuan baik untuk tanaman kita ya. Tujuannya itu sama, untuk menjaga kesehatan dan keberlangsungan hidup tanaman kita. Nah, semua tergantung dari sedulur tani semua, itu mau mengikuti metode yang mana, monggo silahkan. Jadi semua itu bertujuan untuk kebaikan tanaman kita ya, supaya tanaman itu sehat
dan bisa panen maksimal. Nah, itu catatan. Monggo selera sedulur tani semua, apa mau menanam secara kimia maupun secara organik atau secara aplikasi agen hayati di dalam area tanah atau area perakaran tanaman kita. Oke, itu dulur ya, sedikit tukar kawruh, sharing sekaligus tukar pengalaman seputar masalah pertanaman cabai ya. Semoga bermanfaat buat panjenengan semua. Dan sedulur tani mempunyai pengalaman yang lain, pengaplikasian agen hayati dan lain sebagainya, bisa nanti berbagi ya lewat kolom komentar yang ada di bawah. Betul ya, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami sampai selesai, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, serta umur yang panjang, sehingga kita dapat berjumpa di lain kesempatan, di lain video dan lain pembahasan. Oke dulur, tetap semangat, jagalah kesehatan dan teruslah berkarya, karena bertani adalah seni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.